dengan sistem bagi hasil sesuai persenan yang telah disepakati. Dikisahkan pada zaman itu, pada kala itu, tidak ada masyarakat Quraisy pada umumnya, kecuali hampir semuanya mengambil modal dagangan dari Siti Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan kawan-kawan sekalian. Kenalin, aku Sarah Ladiu. Kali ini aku akan membahas sebuah cerita atau sebuah kisah dari seorang wanita yang pernah tercatat dalam sejarah. Seorang wanita mulia dan pernah bersanding dengan manusia termulia di zaman ini. Beliau bernama Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha atau istri pertama Rasulullah. Sebagai informasi, cerita yang akan aku sampaikan ini aku rangkum dari ceramah Ustadz Adi Hidayat hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, dan beberapa sumber lainnya. Jika menurut kalian terdapat misinformasi atau kesalahan dalam penyampaianku, silakan komen dan beritahu aku. Langsung aja ke ceritanya. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang lahir pada tahun 555 Masehi atau 68 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Yathrib atau Madinah. Jadi nama dulunya itu Yathrib. Sekarang lebih dikenal dengan nama kota Madinah. Pada hari itu lahirlah seorang bayi perempuan yang cantik, memiliki aura yang bagus, dari keluarga bangsawan terhormat, kaya raya dan dermawan bernama Khuwailid, dan ibunya bernama Fatimah. Pada zaman itu, dikala masyarakat Arab gemar melakukan tradisi-tradisi yang menyimpang, hal sebaliknya justru terjadi dalam diri Khuwailid atau Bapak Khadijah. Beliau menjaga diri dan menjauhkan dirinya dari semua itu. Hal tersebut terbukti ketika Khadijah kecil lahir. Perlu diketahui nih bahwa pada zaman itu, melahirkan bayi perempuan merupakan aib yang besar. Jadi masyarakat pada zaman itu menganggap bahwa ketika sepasang suami istri melahirkan bayi perempuan, itu akan dianggap sebuah aib yang besar. Berbeda jika yang dilahirkan adalah bayi laki-laki, sehingga muncullah sebuah tradisi di mana setiap bayi perempuan yang lahir akan dikubur hidup-hidup. Jadi perempuan di zaman itu kayak benar-benar dari bayi udah dikubur hidup-hidup. Jadi benar-benar sejak lahir gitu udah dianggap gak bernilai gitu. Astagfirullahaladzim. Syukur kita hidupnya di zaman ini ya. Saking dianggap sebagai aib dan tidak berharganya perempuan di zaman itu, jadi kalau misal di jalan nih, terus ada laki-laki gitu kan, ketemu perempuan di jalan, gak kenal, gak tahu namanya siapa, anaknya siapa, berasal dari keluarga mana, gak tahu gitu, pokoknya kayak dia pengen gaulin, yaudah gaulin gitu aja, kayak astagfirullahaladzim. Dan gak hanya itu, bahkan ada salah satu tradisi Arab di mana memperbolehkan perempuan melakukan poliandri. Jadi kan ada poligami, ada poliandri. Kalau poligami itu misal suami nih nikah, terus dia mau nikah lagi, jadi punya 2 istri, 3 istri atau lebih. Nah kalau poliandri kebalikannya, jadi perempuan tuh bisa punya 2 suami, 3 suami, 4 suami, bahkan 8 suami gitu. Jadi kalau misal perempuannya hamil di zaman itu, kalau perempuannya hamil terus kayak anaknya muncul nih, muncul nih ya, dipanggil 8 suaminya, dipanggil, terus dilihat nih siapa yang paling mirip, oh itu berarti bapaknya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahnya Islam datang untuk menghapus semua kejahilan, kebahlulan tersebut dan menyebarkan ajaran-ajaran untuk mengangkat dan memuliakan derajat perempuan. Nah lanjut, di saat Khadijah lahir, di saat semua masyarakat Arab, tetangga, rekan bisnis, para bangsawan, para orang-orang terkemuka umumnya beranggapan bahwa perempuan atau bayi perempuan adalah sebuah aib. Ya, Khuwailid justru melakukan hal yang sebaliknya. Ia melawan adat dan menyambut kelahiran Khadijah kecil dengan penuh kebahagiaan, penuh rasa syukur dan puji-pujian untuk menunjukkan kepada masyarakat Arab Quraisy bahwa perempuan pun mulia.
Nah, terus kalau misal kalian bertanya-tanya nih, kok bisa Khuwailid beda dari orang-orang umumnya, tetangganya? Kan semua orang kayak gitu. Kok bisa Khuwailid berpikir lebih maju gitu ya istilahnya daripada orang-orang umumnya? Nah, jawabannya itu ternyata keluarga Khuwailid merupakan keluarga atau kalangan yang mempelajari dan mengetahui ajaran-ajaran Nabi sebelumnya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Di antara sepupu Khadijah itu ada yang bernama Waraqah bin Naufal. Jadi Naufal adalah saudara Khuwailid dan Waraqah adalah sepupunya Khadijah. Waraqah bin Naufal adalah seseorang yang mempelajari dan menekuni ajaran Nabi Isa alaihissalam dan menyalin isi-isi kitab Injil. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa Waraqah bin Naufal ini atau keluarga Khuwailid ini adalah kalangan yang mengetahui bahwa nanti akan muncul nabi dari kalangan mereka sendiri gitu ya, paham ya? Khadijah radhiyallahu anha lalu dididik dan tumbuh menjadi gadis yang cantik, terhormat, cerdas, dan terjaga. Ia tumbuh menjadi pribadi yang senang belajar, bahkan memiliki jadwal khusus untuk melakukan tawaf. Saking terhormatnya beliau jika sedang berkumpul para perempuan-perempuan, gak ada satu perempuan pun yang berani mengangkat suara di depan Khadijah. Beliau dikenal sebagai sosok yang baik hati, senang bersedekah, dan suka berbagi kepada teman-temannya. Bahkan diceritakan setelah Khadijah wafat, kebiasaan baiknya ini dilanjutkan oleh Rasulullah. Setiap kali Rasulullah menyembelih daging hewan apapun, Rasulullah perintahkan agar sebagian dagingnya dibagikan kepada teman-teman Khadijah. Memasuki usia dewasa, Khadijah radhiyallahu anha kemudian menikah dengan seorang pria bernama Abu Halah At-Tamimi yang diketahui merupakan seorang pebisnis kaya raya dan terhormat. Jadi orang-orang yang ngedeketin Khadijah ini bukan orang-orang sembarangan. Ini mereka berasal dari orang-orang yang kalangan bangsawan juga, orang-orang kaya, orang-orang terhormat, orang-orang terkemuka. Nah, dari pernikahan ini mereka dikaruniai dua orang putra bernama Hindun dan Halah. Namun pada akhirnya suami pertama Khadijah pun wafat. Selanjutnya, Khadijah akhirnya menikah kembali untuk kedua kalinya dengan seorang pria bernama Atik. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai satu orang putri bernama Hindun. Jadi kan tadi pada pernikahan pertama ada juga yang namanya Hindun. Cuman itu laki-laki, kalau ini Hindun perempuan. Jadi nama Hindun itu bisa dipakai untuk bayi laki-laki ataupun bayi perempuan. Namun qadarullah, pada pernikahan kedua ini, suami Khadijah juga wafat. Waktu pun berlalu. Pada akhirnya Khadijah radhiyallahu anha tidak lagi tertarik untuk menikah. Beliau memilih untuk menyibukkan diri dengan mengurus dan mengembangkan bisnisnya agar lebih kuat. Ia membayar beberapa orang laki-laki untuk membawa dan menjual barang dagangannya menuju ke negeri Syam dan Yaman dengan sistem bagi hasil sesuai persenan yang telah disepakati. Dikisahkan pada zaman itu, pada kala itu, tidak ada masyarakat Quraisy pada umumnya, kecuali hampir semuanya mengambil modal dagangan dari Siti Khadijah. Masya Allah, walaupun perempuan, Siti Khadijah adalah seorang pebisnis atau pengusaha yang hebat dan sukses di kala itu. Hingga berjalannya waktu, pada suatu hari, nama Muhammad pun viral. Banyak orang yang membicarakannya. Seorang laki-laki berusia 25 tahun yang dijuluki sebagai Al-Amin. Bahkan diceritakan Abu Jahal, sejahal-jahalnya Abu Jahal, ia menitipkan hartanya kepada Muhammad. Berita tentang Muhammad yang jujur, yang tawadu, yang bisa dipercaya pun sampai ke telinga Khadijah. Khadijah yang mendengar itu merasa penasaran dan tertarik, padahal kala itu banyak laki-laki yang terus berdatangan melamarnya. Dan yang datang itu nggak kaleng-kaleng, bukan sembarang orang. Laki-laki dari kalangan bangsawan, dari kalangan kaya raya, dari pebisnis hebat, pengusaha sukses. Namun Khadijah menolak. Tetapi Muhammad beda nih, pas dengar, wah itu. Singkatnya, Khadijah radhiyallahu anha lalu mengutus asistennya yang masih remaja, seorang laki-laki,
bernama Maisarah untuk mendatangi dan menawarkan kerjasama kepada Muhammad agar membawa dan menjual barang dagangan Khadijah menuju ke negeri Syam. Hal itu dilakukan Khadijah untuk memastikan apakah berita-berita yang selama ini tersebar tentang Muhammad benar adanya. Setelah disepakati, berangkatlah Muhammad dengan ditemani Maisarah. Sepulang dari perjalanan, Maisarah pun bertemu dengan Khadijah yang menceritakan apa yang terjadi selama perjalanan. Ia berkata, demi Allah, ia tidak pernah melihat seseorang berdagang yang terbaik kecuali Muhammad. Maisarah menceritakan kepada Khadijah, Muhammad begini, Muhammad begini, Muhammad begini. Jika bagus, ia katakan bagus. Jika kurang bagus, ia katakan kurang bagus. Sehingga hasilnya, semua pembeli pun senang. Dan keuntungan yang didapatkan 2 kali lipat bahkan berlebih daripada pedagang-pedagang yang lain. Tetapi hal yang terpenting bagi Khadijah bukanlah hal itu, melainkan untuk memastikan apakah ciri yang melekat pada Muhammad sama dengan informasi yang selama ini beliau pelajari yang menunggu kedatangan seorang nabi. Setelah informasi tersebut dirasa valid bagi Khadijah, beliau lalu mengutus lagi seorang asistennya yang perempuan bernama Nafisa untuk menemui Muhammad dan bertanya terkait kesediaan beliau untuk menikah. Disebutkan dalam sebuah riwayat tentang percakapan mereka kurang lebih menanyakan tentang usia yang dijawab oleh Nabi 25 tahun. Apakah engkau sudah terpikirkan untuk menikah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, belum, saya masih ingin mematangkan diri. Saya kan dari kalangan biasa. Nafisa kemudian bertanya lagi, bagaimana jika ada seorang perempuan yang tertarik kepada Anda baik dan mampu menanggung semua kebutuhan yang ada? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, jika beliau bersedia maka tidak ada masalah. Nafisa akhirnya memberitahu jika Khadijah ingin dinikahi oleh Anda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyepakati sehingga diaturlah pernikahan tersebut oleh paman Rasulullah dengan mahar 20 ekor unta muda untuk meminang Siti Khadijah. Pernikahan antara Khadijah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun terjadi ketika Khadijah berusia 40 tahun dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 25 tahun dengan selisih umur 15 tahun. Selama berumah tangga, walaupun Khadijah mendapatkan penghasilan dari aktivitas dagangnya, Khadijah tidak pernah menjadikan bagian harta beliau hanya untuk dikuasai bagi pribadinya. Sebab sedari awal misi beliau adalah untuk mensupport dakwah Rasulullah. Yang terpenting adalah bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dalam menjalani pernikahan, Khadijah dan Rasulullah memiliki kebiasaan meluangkan waktu untuk berdiskusi, berbicara, dan berbincang untuk saling menguatkan. Hingga ketika Rasulullah berusia 40 tahun, datanglah malaikat Jibril yang memberikan wahyu kepada Nabi. Peristiwa tersebut membuat Rasulullah ketakutan dan gemetar. Hingga sesampainya beliau di rumah, sikap Khadijah radhiyallahu anha langsung menyambut beliau tanpa banyak bertanya terlebih dahulu. Rasulullah lalu berkata, "Zambiluni, zambiluni, zambiluni. Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku." Sikap ketenangan dan kelembutan dalam diri Khadijah mampu menghilangkan setengah kegelisahan dan ketakutan dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita mulia ini atau Siti Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wafat pada tahun ke-10 kenabian setelah menjalani usia pernikahan bersama Rasulullah selama 25 tahun. Perangai dalam diri Khadijah yang lembut dan penuh kasih sayang tersebut membuat Nabi sangat dan selamanya mencintai beliau. Bahkan ketika Khadijah telah wafat dan Nabi disibukkan dengan dakwah Islam, menghadapi peperangan, kecaman, penindasan, bahkan sampai di puncak kemenangan Islam, Rasulullah senantiasa mengingat dan menyebut nama Khadijah. Dengan berbagai kesibukan tersebut, walaupun Khadijah telah wafat selama bertahun-tahun yang lalu, Rasulullah senantiasa mengingat Khadijah. Hal itu membuat Aisyah cemburu. Namun Rasulullah menjelaskan, tidak ada yang lebih baik dari Khadijah. Ia adalah wanita pertama yang beriman kepadaku di saat yang lain kufur. Dia membenarkanku ketika semua orang mendustakan aku. Dan dia telah membantu dengan semua hartanya ketika tak ada satupun yang membantuku kala itu. Dan hanya dari dialah aku memiliki anak, sementara istri-istriku yang lain tidak bisa memberikan anak kepadaku. Ketika terjadi pembebasan kota Mekah dari orang-orang kafir Quraisy atau yang dikenal dengan peristiwa Fathul Makkah, di saat semua sahabat-sahabat berbondong-bondong kembali ke rumah masing-masing yang ada di Mekah, Rasulullah justru melakukan hal sebaliknya.
Beliau tidak kembali ke rumahnya yang ada di Mekah, melainkan pergi berjalan jauh ke Ma'la untuk mengunjungi makam Khadijah. Rasulullah lalu mendirikan sebuah tenda persis di samping makam Khadijah. Beliau tidak ingin diganggu oleh siapapun. Di sana, sembari menangis, Rasulullah mencurahkan isi hati beliau. Rasulullah berkata, "Ya Khadijah, engkau benar ya Khadijah, engkau sangat benar." Ketika di masa awal-awal mendakwahi Islam, di saat Rasulullah terus-terusan mendapat penghinaan, caci maki, dan dimusuhi sampai dianggap orang bodoh dan gila, Khadijah selalu mendukung dan meyakinkan bahwa Allah akan memenangkan agama ini. Sekarang, perkataan dulu yang pernah Khadijah lontarkan telah terbukti. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis di samping makam Khadijah karena rasa rindu yang amat mendalam. Baik, itu dia sebuah cerita hidup dari seorang wanita mulia dalam sejarah yang pernah hidup di masa lampau. Semoga terdapat pembelajaran yang bisa diambil, hikmah, dan mampu menginspirasi kita semua. Aku Sarah Ladiu pamit undur diri. Jika kalian memiliki cerita menarik lainnya, bisa kirim cerita ke email sarahbercerita@gmail.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.